Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Ramanijar dengan NIM 64240834 dari kelas 643F07. Saya akan menganalisis pengaruh lokasi penjualan atau tempat terhadap loyalitas pelanggan produk Tesolo. Latar belakang produk Eputu segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide. Kualitas produk atau jasa terdiri dari totalitas fitur dan karakteristiknya yang bergantung pada kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Salah satu metode utama yang digunakan pemasar untuk menentukan posisi mereka yaitu kualitas produk. Kualitas produk atau jasa mempunyai dampak langsung pada kinerjanya. Jadi, kualitas berhubungan erat dengan nilai dan kepuasan pelanggan, kinerja, atau performansi. Itu salah satu komponen dari dimensi pengukuran kualitas. Selain dari segi biaya, di sini kinerja merujuk kepada karakteristik produk utama yang mencakup merek, fitur yang dapat diukur, dan aspek kinerja individual. Preferensi subjektif pelanggan yang umum biasanya menentukan kinerja produk tertentu. Terpenuhinya harapan pelanggan tentang produk atau jasa yang diinginkan disebut kepuasan pelanggan. Ketika pelanggan puas, itu berarti mereka mendapatkan sesuatu yang mereka antisipasi. Kepuasan yang mereka rasakan lebih besar yaitu produk yang diinginkan memenuhi harapan mereka. Jika X1 adalah harga yang dan Y itu keputusan konsumen. Apakah harga yang ditetapkan terlalu tinggi atau terlalu rendah sehingga mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli atau tidak? Beberapa penelitian menemukan bahwa harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, yang berarti harga yang kompetitif dapat meningkatkan minat beli. Jika X1 adalah kualitas produk dan Y adalah kepuasan konsumen, apakah kualitas produk atau rasa kebersihan, konsistensi sudah memenuhi ekspektasi konsumen, dan sejauh mana hal tersebut berdampak pada kepuasan mereka? Kualitas produk yang baik umumnya diharapkan meningkat kepuasan. Namun ada juga temuan di mana kualitas produk tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen, yang mengindikasikan adanya faktor lainnya lebih dominan. Fenomena Tesolo di lapangan berdasarkan pengamatan dari kajian bukanlah sekadar minuman biasa, melainkan bagian dari budaya minuman biasa, melainkan bagian dari budaya minuman teh yang mengakar kuat di Johor Bahru dan kini meluas melalui model bisnis waralaba. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada apa saja strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan volume penjualan produk Tesolo. Yang kedua ada bagaimana pengaruh kualitas produk terhadap minat beli waralaba atau franchise Tesolo di Johor Bahru. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengidentifikasi strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan volume penjualan produk Tesolo. Yang kedua, untuk mengidentifikasi dan mengukur pengaruh kualitas produk terhadap minat bisnis waralaba Tesolo di Johor Bahru. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis berkaitan dengan kontribusi penelitian terhadap pengembangan keilmuan, teori, dan metodologi yang sudah ada. Dampak ini bersifat abstrak dan memperkaya khazanah intelektual dalam disiplin ilmu terkait. Yang kedua ada manfaat praktis.
Manfaat praktis berhubungan dengan penerapan konkret hasil penelitian dalam kehidupan nyata, memberikan solusi atas permasalahan, atau menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan dan keputusan. Dampak ini bersifat langsung dan dapat dirasakan oleh berbagai pihak seperti individu, organisasi, atau masyarakat luas. Selanjutnya ada batasan masalah. Penelitian ini memfokuskan analisis secara spesifik pada aspek-aspek yang berkaitan dengan tes solo. Batasan-batasan utama penelitian ini mencakup hal-hal berikut. Fokus geografis. Penelitian ini secara eksklusif berfokus pada teh yang diproduksi, didistribusikan, atau konsumsi secara signifikan di wilayah Surakarta atau Solo, Jawa Tengah, termasuk keunikan budaya dan sejarah teh di daerah tersebut. Untuk teh, jenis teh, ruang lingkup penelitian dibatasi dan pada jenis-jenis teh lokal atau racikan khas yang populer di Solo. Tidak mencakup perbandingan mendalam dengan teh dari luar daerah atau teh impor, kecuali jika relevan dengan konteks sejarah lokal. Aspek analisis. Analisis utama mencakup A. Sejarah dan tradisi minum teh Solo. B. Karakteristik pada rasa dan metode penyajian khas misalnya tek-tek, bulo batu, serta C. Peran teh dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Metodologi. Data penelitian dikumpulkan melalui metode kualitatif, melibatkan observasi dan wawancara terhadap pelaku industri telokal dan konsumen di wilayah studi, serta analisis literatur yang tersedia. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, definisi variabel penelitian. Kepuasan pelanggan merupakan ukuran seberapa baik produk maupun layanan perusahaan memenuhi harapan pelanggan. Ini adalah indikator kinerja penting yang secara langsung mempengaruhi loyalitas pelanggan dan pemasaran dari mulut ke mulut. Ketika kepuasan pelanggan tinggi, loyalitas meningkat, reputasi membaik, dan laba juga ikut meningkat. Akan tetapi, nilai pelanggan adalah konsep yang lebih komprehensif. Ini adalah tentang memberikan kualitas atau layanan terbaik yang sesuai dengan harga yang dibayarkan pelanggan, yang mengarah pada persepsi positif tentang nilai uang. Ketika pelanggan merasakan nilai yang tinggi, hal ini akan memperkuat hubungan mereka dengan merek, meningkatkan kepuasan, dan menumbuhkan loyalitas. Perilaku konsumen merupakan hal yang mendasari konsumen membuat keputusan pembelian. Ketika memutuskan akan membeli suatu barang atau produk, tentu Anda sebagai konsumen selalu memikirkan terlebih dahulu barang yang akan Anda beli, mulai dari harga, kualitas, fungsi atau kegunaan, dan lain-lain. Keinginan tertinggi perusahaan dalam menciptakan produk atau jasa adalah untuk memuaskan pelanggan. Ketika pelanggan merasa puas, maka perusahaan akan memperoleh dampak positif berupa loyalitas terhadap produk perusahaan. Salah satu yang bisa menjadi sumber laba dari perusahaan adalah pelanggan yang loyal yang senantiasa menantikan produk-produk perusahaan. Pelanggan yang puas juga dapat meningkatkan keunggulan dalam persaingan dengan kompetitor. Dengan memiliki pelanggan yang loyal, maka kompetitor akan kesulitan dalam memperoleh pelanggan baru yang bersumber dari perusahaan kita. Kepuasan pelanggan merupakan kunci utama siklus pembelian uang produk yang dilakukan oleh konsumen. Terdapat beberapa faktor yang menentukan tingkat kepuasan konsumen. Faktor-faktor inilah yang harus diperhatikan oleh perusahaan untuk menjaga konstitusi kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada dimensi dan indikator variabel. Kualitas pelayanan, pelanggan tidak hanya membeli produk, akan tetapi juga bagaimana merasakan kenyamanan dalam pelayanan yang diberikan oleh perusahaan kepadanya. Untuk dapat memperoleh nilai tertinggi dari kepuasan pelanggan, maka perusahaan harus dapat menjaga kualitas produknya
Dalam menjaga kualitas produk, perusahaan diharapkan untuk tidak mengubah hal yang berkaitan dengan minat konsumen. Selain kualitas produk, perusahaan juga harus menjaga kualitas pelayanan secara turun-menurun yang telah berkesan bagi di hati para konsumen. Jasa atau layanan merupakan suatu yang tidak terwujud fisik atau intangible yang ditawarkan kepada konsumen. Jasa merupakan suatu yang tidak bisa dilihat dan tidak memiliki bukti fisik, tapi seseorang dapat merasakan manfaat perbedaannya secara langsung. Meskipun dikatakan tidak terwujud, namun dalam pengerjaannya membutuhkan bantuan peralatan atau benda-benda berwujud atau tangible things. Jasa tidak terlihat namun dapat dirasakan manfaatnya oleh orang lain atau konsumen. Contoh jasa atau layanannya itu jasa pegawai teller bank, jasa tukang cukur, jasa psikolog, jasa pengacara, jasa tukang pijit, jasa antar pesan antar makanan, jasa home delivery, jasa pengiriman barang atau kurir, jasa keamanan, jasa perawatan, kesehatan, dan lain sebagainya. Setiap pekerjaan jasa tersebut membutuhkan komunikasi yang baik dari pemberi jasa kepada pengguna jasa agar maksud dan tujuan jasa yang ditawarkan dapat diterima dengan baik. Beberapa perusahaan seperti Starbucks, Nike, dan Gojek telah berusaha merangkul dan melibatkan konsumen dalam kegiatan pemasarannya. Perusahaan tersebut menggunakan ide dan pelanggan dalam konten iklannya untuk menarik pelanggan baru. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Riset ini mempergunakan metodologi kualitatif deskriptif agar dapat memberikan deskripsi dan pemahaman yang luas terkait proses perhitungan HPP dengan mempergunakan teknik full costing pada UMKM ST Solo cabang Johar Baru. Pendekatan ini memungkinkan peneliti ini menyelidiki dan mengevaluasi secara menyeluruh setiap aspek akuntansi biaya. Penelitian membandingkan ini menggunakan pendekatan kuantitatif komparatif, yaitu beberapa metode peramalan permintaan berdasarkan data penjualan aktual dan permintaan pasar pada T Solo cabang Johar Baru. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengetahui metode peramalan mana yang paling akurat dan efektif dalam memprediksi permintaan produk minuman di lokasi tersebut. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dalam metode deskriptif. Sumber data yang digunakan diperoleh dari catatan transaksi penjualan ST Solo Jatibarang. Teknik analisis data dalam penelitian ini menerapkan pendekatan Knowledge Discovery in Database atau KDD melalui penerapan algoritma FPG Growth. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menghitung harga pokok produksi atau HPP pada UMKM ST Solo cabang Rawalumbu di Kota Bekasi. Metode yang digunakan meliputi full costing dan cost full pricing untuk menetapkan harga jual. Data primer diperoleh melalui observasi langsung, sementara data sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur yang relevan mengenai teori harga jual dan perhitungan HPP. Semua biaya produksi termasuk bahan baku, tenaga kerja, dan overhead dihitung dengan metode full costing. Hasil analisis ini akan dibandingkan dengan perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi potensi kesalahan dan memberikan rekomendasi guna memperbaiki perhitungan HPP serta menetapkan harga jual yang lebih rapat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, deskriptif, analisis data deskriptif,
kualitatif menggambarkan proses yang mengacu pada penyajian data yang faktual dan sistematis dan menggunakan aplikasi akuntansi akurat online. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang menggunakan kualitatif sederhana dengan menggunakan alur pemikiran secara induktif. Penelitian ini dilakukan pada salah satu UMKM yang berada di daerah Baleyarjosari, Kota Malang. UMKM ini berjasa di bisnis food dan beverage atau makanan dan minuman. Data yang digunakan berupa data primer yang diberikan oleh pemilik usaha es teh Solo. Ini data yang sudah ada akan dianalisis dengan mempertimbangkan beberapa hal yang dinilai mendasar. Selanjutnya ada metode penelitian, objek observasi. Objek penelitian ini merupakan dinamika interaksi antara pembeli dan penjual es teh Solo dalam bentuk pola konsumsi. Selain itu, subjek penelitian ini adalah penjual dan es teh Solo di Johar Baru. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dalam penelitian ini valid dan komprehensif. Penelitian yang melibatkan informan yang berperan sebagai responden dengan teknik analisis data yang digunakan adalah dengan berpedoman kepada pendapat Kaula Abdillah Putri dan Nike Damayanti Putri. Alasan memiliki responden tersebut, responden dapat diandalkan dan berkomitmen untuk berpartisipasi sepanjang proses penelitian, berkontribusi pada konsistensi studi. Memilih responden dengan karakteristik tersebut tidak hanya memperkuat hasil penelitian, tetapi juga mendorong eksplorasi yang lebih kaya dan komprehensif terhadap topik penelitian yang dipilih. Selanjutnya ada hasil wawancara atau verbatim. Hasil wawancara responden yang bernama Kaula Abdillah Putri dan Nike Damayanti tentang produk teh Solo. Yang pertama ada wawancara dengan Kaula Abdillah Putri. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Fania Ramanijar dari Universitas Kramat. Sebelumnya nama kakaknya siapa? Nama saya Kaula. Saya akan menanyakan tentang produk teh Solo. Nah, biasanya beli teh Solo kakak di mana? Kalau aku sih deket rumah, apalagi kadang juga beli di tempat kerjaan. Menurut kakak gampang nggak nemuin teh Solo di sekitar tempat tinggal kakak? Gampang banget sih, soalnya kan cabangnya udah banyak banget kan, jadi gampang buat belinya. Apakah lokasi penjualan mempengaruhi keputusan kakak? Iya, karena kalau lokasinya dekat itu gampang buat beli teh Solonya. Apakah kakak sering membeli teh Solo? Iya, cukup sering. Biasanya sih seminggu 2 kali atau 3 kali. Menurut kakak ketersediaan teh Solo di banyak tempat bikin kakak lebih setia nggak? Iya, pastinya, karena kan harganya juga murah, terus rasanya juga enak. Secara keseluruhan kenapa kakak memilih teh Solo? Karena rasanya enak dan gampang ditemuin di mana aja. Kasih kak. Ya. Yang kedua ada wawancara dengan Nike Damayanti. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Fania Ramanijar dari Universitas BSI. Sebelumnya nama kakaknya siapa? Nama saya Nike. Saya akan menanyakan tentang produk teh Solo. Biasanya kakaknya beli teh Solo di mana? Biasanya tuh deket rumah sih, sekitar rumah. Menurut kakak, gampang nggak nemuin teh Solo di sekitar tempat tinggal kakak? Gampang banget sih kak, karena deket rumah tuh banyak yang jualan teh Solo. Apakah lokasi penjualan mempengaruhi kepuasan kakak beli teh Solo? Iya, karena lokasinya deket rumah dan terjangkau, terus sering beli juga. Apakah kakak sering membeli teh Solo? Iya, sering. Kalau teh Solo selalu bersedia di tempat langganan kakak, apakah kakak akan terus beli? Ya pasti tetap beli karena udah terbiasa sih, rasanya juga enak.
Menurut kakak, ketersediaan teh solo di banyak tempat bikin kakak lebih setia nggak? Iya, setia banget karena nggak ribet dan rasanya juga udah cocok di lidah sih, jadinya akan beli terus. Secara keseluruhan, kenapa kakak memilih teh solo? Karena rasanya enak, dan harganya juga terjangkau dan cocok juga di mulut sih. Udah. Kasih kak. Iya. Selanjutnya ada kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan antara perhitungan harga pokok produksi atau HPP yang dilakukan oleh UMKM ST Solo cabang Johar Baru dan perhitungan yang dilakukan oleh penelitian menggunakan metode full costing. Perhitungan HPP menurut penelitian sebesar 1.854 per porsi, sementara perhitungan perusahaan adalah 1.800 per porsi. Perbedaan ini disebabkan oleh ketidakakuratan dalam menghitung biaya produksi, terutama biaya overhead. Selain itu, harga jual perusahaan sebesar 4.000 sampai 5.000 per porsi dalam belum sepenuhnya mencerminkan target keuntungan 45% dari HPP yang lebih tepat, yang seharusnya sebesar 4.120 per porsi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa perusahaan belum mengoptimalkan metode perhitungan HPP agar dapat mencapai target profitabilitas yang diinginkan, meningkatkan daya saing, dan menentukan harga jual yang lebih tepat. Secara keseluruhan, dengan melakukan perhitungan HPP yang lebih akurat dan menetapkan harga jual yang sesuai, UMKM ST Solo dapat mempertahankan keuntungan yang stabil serta memperkuat posisinya di pasar makanan dan minuman. Selanjutnya ada batasan penelitian. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini antara lain yang pertama ada dalam variabel independen, yaitu word of mouth, harga dan kualitas produk terhadap minat beli ulang, sedangkan masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi intensitas pembelian ST Solo di Johar Baru. Yang kedua ada objek penelitian hanya mencakup kalangan masyarakat di Johar Baru saja, sehingga perlu diperluas lagi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.